One, two, three. Ayo. Halo, masyarakat tanpa stigma. Kita kembali di kanal Indonesia Tanpa Stigma bersama Itong dan Kevin. Oke. Juga saya, Tera. Iya. Apa nih yang mau kita bahas hari ini, guys? Ya, kita akan ngomongin tentang laki-laki nih yang suka nyekokin perempuan pakai obat-obatan psikoaktif. Si Patri itu bilangnya apa? Ya itulah Ya, pokoknya pokoknya lah itulah, obat-obat bikin teler lah Bikin intinya. teler lah. Kemudian Bikin- itu dimasukin ke minuman perempuan dan perempuan itu dibawa oleh laki-lakinya untuk Diperkosa. bahasanya perkosa ya, nggak apa ya? Iyalah, maksudnya ya itu jenis perkosaan ya. Kita nggak akan, jangan sampai kita memperhalus bahasa lagi misalnya. Sama dia Iya. dipakai. Oh, kita kan bukan Iya, barang enggak. juga kan Iya. gitu kan. Misalnya itu kan. bukan Iya. perhalus, malah Lagi. perburuk. Wik-wik atau apa pun. ya, Iya, itu dia. apa itu udah paksa kan nggak jelas. Ini buat media juga nih, nggak usah Iya lah nih. pakai kata-kata udah paksa, udah perkosa mah perkosa Perkosa, aja. perkosa aja. Dan Digagahi Bogor- jangan, karena iya. tidak ada gagahnya sekali. Nggak ada Dan gagal-gagalnya. jangan di-highlight korbannya, perempuan ini diperkosa. Enggak lah, laki-laki bejat ini memperkosa perempuan. Yes, benar. Nah itu. Highlight aja tuh pelakunya. Buat media lah ya ini ya. Iya. Supaya, Dan itu masih, fenomena itu masih terjadi ya kayaknya ya. iyalah sampai sekarang gitu udah macam-macam gerakan-gerakan perempuan yang menentang juga masih dipakai lagi ya, karena mungkin basic dari media atau segala macam hal tuh masih apa ya, patriarkis lah ya gitu. Terus lah ya. Nah sekarang tuh sebenarnya apa sih maksudnya kasus yang terjadi gitu ya? Mungkin ini juga terjadi di skena kita di pertemanan kita gitu. Lu juga mungkin ngalamin, gue juga pasti pernah ngalamin gitu. Kira-kira gimana nih gitu? Apa sih gitu yang ngeganggu? Mungkin mulai dari gua dulu kali ya. Iya. Gua ngelihat dari lingkungan gua, pertama dari lingkungan gua, kedua dari media sosial gitu ya. Yang dimana banyak nih oknum, cuma gue benci sih bilang oknum ya. Ya. Kasihan Benci. si oknum dituduh mulu. Iya, oknum dituduh mulu, benci. Cuman gini. Mereka ini sering datang ke tempat-tempat hiburan malam gitulah ya, let's say diskotik atau apalah. Ya serahlah kalian mau nyebut apa. Tapi ada niat tertentu nih selain untuk rekreasi. Apa? Ya itu kalau bahasa mereka tuh ngebungkus katanya. Ngebungkus. Kayak makanan ya? Kayak makanan Iya. aja. Lu kira perkedel bondon kan dibungkus-bungkus kan gitu kan. Gila juga kan perempuan yang enggak, ya maksudnya yang niat mereka adalah party gitu ya, karena emang pada dasarnya gitu. mereka suka party Dan gitu. pada dasarnya perempuan sama laki-laki juga sama-sama aja harusnya Sama kan. aja. Iya. Empati ya. Cuman terkadang gitu ya, banyak niat-niat jahat dari seorang laki-laki. Banyak laki-laki lah ya yang tujuan akhirnya itu ya pengen gitu, begitu kan. Ya kalian masyarakat tentu pasti ngerti lah gitu ya. Tujuannya itu ya pasti akan dibawa ke suatu tempat yang mungkin hotel, apa, oyo dan segala macam buat apa gebek-gebek gitu kan, ya kan. Dan sebenarnya ya Pin, apa namanya? Karena kejadian itu tuh sama si kampret-kampret ini nih ya. Malah jadi timbul ke stigma ya. Iya. Perempuan yang main malam ke klub, Iya. ya kan? Malah jadi ya lu bukan perempuan baik-baik. Biasanya kan dibilang kayak gitu ya, malah jadi menimbulkan stigma itu. Malah sampai ada bahasa mereka tuh adalah perempuan murahan. Nah. Padahal apa nama? Tempat-tempat seperti itu diciptakan tuh untuk membuat happy ya siapapun ya. Iya. Bukan untuk jadi tempat ajang kayak gitu. Ya Gimana mungkin kata- yang dilupain itu adalah kayak kita tuh sama-sama manusia ya Iya. gitu. Maksudnya lu punya perasaan ini, perempuan juga punya perasaan yang sama. Lu pengen party, laki-laki juga pengen party gitu. Cuman Iya. kayak mungkin sedikit empati juga gitu, mungkin karena hal itu gitu. Kayak misalkan lu balik posisi gitu, Yeah. lu digituin terus lu juga pasti gak akan terima dong gitu. Kayak kasus waktu itu tuh kan yang rame-rame orang Indonesia yang melakukan pelecehan sama laki-laki. Itu gimana iya, sih di yang Inggris KPI. itu ya? Bukan yang di Inggris. Oh, yang di Inggris ya, yang Ke laki-laki lain itu juga kan, itu laki-laki ini Si R lah ya, Ah, si R lah kita ya laki-laki sebut. itu di drugs juga, dikasih drugs juga kan. Iya, Habis iya. itu Juga. dibawa terus dia diperkosa gitu.
cuman ya waktu itu mungkin kasusnya jadi lama juga karena mungkin laki-laki tuh gak akan bisa semudah itu untuk speak up gitu karena gengsi lah gitu. Maksudnya lu diperkosa, gengsi ya. Lu diperkosa sama laki-laki lagi gitu. Ya nggak tahu gengsi atau trauma mungkin juga ya gitu. Lu diperkosa sama laki-laki lagi ya susah speak upnya gitu. Dan tapi kasus yang paling banyak terjadi ya sama perempuan gitu. Kasus-kasus ini sering banget kejadian gitu. Lu bikin ceweknya teler terus lu bawa karena dia nggak bisa ngapa-ngapain jidat lu gitu ya, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain dianggap itu konsensual gitu. Dan misalnya ngelihat perempuan yang mungkin datang ke klub dengan mungkin pakaian yang menurut pandangan masyarakat itu seksi, terbuka, mengumbar, menarik, karena kan sebetulnya dari kapanpun juga kayak pakaian mah tidak ada hubungannya dengan perilaku. Iya, sepakat pemerkosaan. Sepakat. Nggak harus jadi seperti itu gitu karena ya tujuan perempuan sama laki-laki memang mungkin datang ke klub ya mau mabuk lah, mau party lah, mau joget-joget lah gitu. Ya kalau sampai di drug sampai nggak sadar ya itu mah sudah jelas adalah perkosaan ya karena nggak ada konsen ya. Iya, dan tapi masalahnya kadang-kadang itu kan nggak bisa dipertanggungjawabin juga gitu. Kadang-kadang mungkin setelah diperkosa cowoknya cabut gitu atau gimana. Dan misalnya ketika perempuan itu sadar juga kayak dia nggak tahu mesti ngapain, yang pasti kondisinya pasti trauma dan takut. Dan mungkin karena nggak bisa ngapa-ngapain itu timbul dari adanya stigma tadi. Oh iya, ini adalah mungkin dia akan menganggap ini resiko gua. Nah iya benar. Sebenarnya itu salah ya. Itu salah banget, nggak boleh. Kalian menganggap seperti itu, harusnya ya beranikan speak up. Atau tadi yang dibicarakan tadi itu apa? Setidaknya mencari perlindungan ya. Perlindungan yang bisa mendampingi perempuan. Ya. Dan salah satu hal yang paling gue benci dari laki-laki itu adalah mereka suka memainkan fenomena gaslighting. Gaslighting apa tuh? Gaslighting. Nah, kan gaslighting coba itu jelasin, Kev. kayak gini misalnya ada cewek ketemu sama cowok di suatu klub misalnya ya gitu. Ya mereka mabuk-mabukan gitu kan. Ya semuanya sama-sama teler lah ya, nggak sadar gitu-gitu. Terus ngelakuin hal yang ya gitulah. Mereka berhubungan seks gitu kan. Setelah sadar si perempuannya menyesal dan cowoknya beralasan kan lu yang mau gitu, ngerti nggak? Kan ini kan atas dasar kemauan kita berdua gitu. Padahal sebenarnya dalam gue yakin dalam hati terdalam si perempuannya itu sebenarnya tuh nggak mau. Mereka tuh nggak mau sebenarnya. Tapi mungkin tidak berdaya, takut atau gimana ya? Iya. Karena kayak tadi obrolan tadi juga kayak mungkin laki-laki itu punya relasi kuasa atau apa sehingga dia nggak bisa apa-apa gitu kan? Dan lagi itu tuh kalau misalkan perempuan tuh kalau teler juga masih bisa jawab ya, cuman itu di alam bawah sadar dia. Artinya juga nggak ada konsen di situ. Dan lagian juga tadi kan seperti bicarain gitu kalau soal konsen tuh sebisa mungkin dalam keadaan sadar gitu, tidak dibawa pengaruh alkohol ataupun obat. Dan ketika udah ada pengaruh obat ya udah itu mah jelas tidak konsen. Dan jatuhnya pemerkosaan kalau sampai ada penetrasi terjadi. Kalau mau lu ajak dulu sama-sama mau, baru misalkan pas udah mau ya kalau mabuk mau sambil mabuk nah baru ya. Jangan lu mabuk dulu terus cekokin dulu ya. Itu jadi perkosaan. Ya kalau dicokokin jelas-jelas diam-diam bahkan drugs itu gitu kan. Juga. Ya itu kan nggak ketahuan gitu. Nah, ini juga menarik ya Katera untuk perempuannya sendiri gitu. Bagaimana ketika nongkrong gitu untuk menghindari ini ya kita nggak bisa gimana ya, dia juga mungkin nggak bisa melawan karena di bawah tekanan ya, cuman lebih was-was lagi terhadap minuman dan yang tadi biar tidak dicekokin. Ada nggak sih? Lebih was-was sih karena sebetulnya kan kita nggak akan tahu gitu siapa gitu. Kadang-kadang tadi temannya sendiri juga bisa kadang-kadang mungkin temannya sendiri bisa gitu, dia nggak tahu apa-apa, kayak tahu-tahu ternyata dia teler gara-gara dicekokin obat di dalam minumannya sama di put something in my drink kan. Ya kayak gitu juga kayak gak bisa apa-apa. Terus ya apa ya, kalau untuk teman-teman perempuan sendiri sih ya mungkin bagus ya kalau kita membicarakan hal ini karena yang kita terus tekankan adalah awareness gitu untuk sebenarnya bukan jaga diri sendiri sih, kita tuh emang harus ngejaga tuh semuanya gitu, termasuk laki-laki gitu, termasuk kayak lu gitu misalnya sebagai temennya juga harus sebisa mungkin harus bisa mencegah itu gitu ya. Kadang-kadang memang sulit dicegah gitu, cuman ya at least ini jadi apa ya warning buat temen-temen gitu, kayak
apa sih yang harus kita lakuin kalau misalnya ada kejadian kayak gini. Terus untuk teman-teman perempuan juga yang mau yang jadi korban, apa yang harus dilakuin, bisa lakukan gitu ya. Yang jelas sebisa mungkin sih kalau saya sih kayak kalau mau minum-minum kayak gitu-gitu kan harus sama emang orang-orang yang terpercaya ya, supaya hal-hal kayak gitu nggak kejadian gitu. Tapi kan kita nggak tahu kalau kayak di klub kayak gitu kan itu bisa random gitu. Soalnya kuncinya adalah ya di otaknya laki-laki itu sendiri. Mesti kayak gimana? Mesti dicuci pakai rinso. Aduh, ada merek. Bukan dicuci lagi, direndam. Direndam itu. 7 hari 7 malam ya. Iya. Harus gimana ini gitu. Gila. Ya terus obrolan kita juga itu. ini kayak Gila. yang ngingetin juga gitu buat temen-temen gitu kayak untuk selalu aware sama kejadian-kejadian kayak gini gitu. Sebisa mungkin kita jangan sampai jadi bystander, diem-diem aja karena nggak tahu harus gimana gitu kan. Terus kita kan harus memastikan juga sama korbannya apa lu memang oke atau enggak, karena ya tadi dibicarain kayak mabuk, kalau dalam keadaan mabuk atau tidak sadar atau dalam pengaruh obat-obatan dan lain-lain itu kan berarti tidak konsen. Gitu kadang-kadang pemahaman konsen juga banyak perempuan yang belum mengerti gitu, dan ya terus aja gitu sebenarnya ini biarkan jadi terus kita obrolin aja, terus kita gas terus. Konsen dari konsentrasi, gue konsen. Oh iya nanti salah lagi ya, iya. konsensual. Bukan konsentrasi. Iya salah. Terima kasih tuh Pak Tri, Terima kasih guys. Pak Tri. Dan ini juga nih tempat-tempat seperti itu tuh sebenarnya tempat happy gitu, bukan jangan dianggap bahwa itu tuh kalau lu ke situ ya udah lu harus terima resikonya, ya nggak bisa gitu. Resiko itu tuh justru harusnya nggak terjadi tempat itu ya. Itu tempat happy dan harusnya jadi tempat aman bagi kita semua. Itu kenapa juga sih apa pikirannya seksual terus sih, gimana? Nah, sih hanya pada porno nih orang. Iya, otaknya nggak bisa Rinso tadi direndam ya. Iya makanya otak lu nih yang mau kondo nih harus direndam nih. Gitu kan. Dan ya mungkin teman enggak gue marah, gue kesel gitu kan sama orang-orang yang mau kondo nih ya masyarakat tanpa stigma bisa carilah mau kondo itu apalah, nggak usah kita jelasin di sini kan. Dia udah mau kondo kan, mau main bungkus-bungkus cewek aja enak aja lu pikir cewek itu barang. Anjing, lu pikir combro apa tadi lu bilang? Apa lu? Yang mana tuh? Gorengan apa gitu dia bilang. Anjing. Iya, asal main bungkus-bungkus aja kan. Satu yang kita harus jangan lupakan bahwa laki-laki sama perempuan tuh sama-sama manusia. Iya. Ya, dan juga gender-gender lainnya dan kelompok-kelompoknya. Jadi sama-sama manusia lah. Maksudnya ya itu mah udah bagian dari hak asasi lah untuk setuju. Apa ya? Ya tidak diperlakukan seperti itu gitu. Kayak gitulah. Ini marah-marah lagi lah lu. Udah. Gimana ya, Queen? Aduh. Si Temu kayak dia senyum-senyum manis gitu. Lu yang bagian marah nih. Banyak sebenarnya. Enggak serius, banyak sebenarnya unek-unek gua tentang cowok-cowok yang suka ngebungkus-bungkus cewek seenaknya ya. Serius banyak karena apa ya? Kesel aja gitu ngelihatnya gitu. Kayak anjing lu tampang enggak seberapa, duit enggak seberapa gitu kan, terus lu main modal ke tempat iya modal CTM dong. Lu modal tramadol aja lu ngerus, terus lu mau bungkus cewek enak aja lu pikir cewek itu apaan. Ya pokoknya pada intinya kita sangat tidak setuju lah dengan tindakan seperti ini gitu. Dan kita kesal pelakunya ya. Kayak Kevin lah. Kita kecam lah pelaku brengsek kayak gitu ya sebenarnya. Sensor itu tapi ya. Semoga kalian terbakar neraka. Sensor aja itu juga. Dan di komen jangan maki-maki lah ya. Jangan. Mungkin Iya. kasih semangat lah untuk korban-korban speak up ya. Iya, kita kasih semangat. Dan kalau ada korban speak up di media sosial jangan lu hakimi gitu. Bukan lu komen salah lu sendiri ke situ, jangan gitu. Malah dukung. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. 'Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical.